Muhammad itu dicekik. Muhammad disuruh baca. Dan Muhammad berkata, aku tak bisa membaca. Kenapa nggak bisa baca? Soalnya di dalam gua gelap coy. Gak ada lampunya. Muhammad tidak bisa membaca. Kain ini dililitkan di lehernya Muhammad, dicekek Muhammad itu. Ditarik kain ini dicekekkan. Artinya ditekan dengan keras pada leher sampai Muhammad mau mati. Nah Muslim malu. Dia bilang, nggak dicekek kok Bu. Muhammad tuh didekat erat-erat katanya. Muhammad dipeluk katanya. Dipeluk sampai mau mati katanya. Muhammad dicekek di dalam gua Hira sebanyak 3 kali. Jadi biar ini penyembah berhala. Dia menganut agama pagan Quraisy. Agama nenek moyangnya. Suatu makhluk yang mencekik Muhammad. Dicekek teman-teman. Di dalam gua Hira tuh dicekek. Tadinya saya tidak tertarik membahas konten ini. Tetapi dilihat dari statementnya atau gestur dan mimik wajahnya, orang ini sangat menghina sekali. Karena kalimatnya mengejek dan ejekan dari statement yang dia ucapkan sehingga saya merasa terpanggil atau merasa geli aja sebenarnya. Tapi saya perlu untuk mengedukasi orang-orang yang menonton video ini. Tentu edukasi ini berasal dari perspektif saya, dari analisa-analisa saya, dari beberapa sumber yang sudah saya kumpulkan, terus saya baca. Ayo, kita bahas. Yang pertama, orang ini mengatakan bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad tidak bisa membaca karena gua itu gelap. Muhammad disuruh baca. Dan Muhammad berkata, aku tak bisa membaca. Kenapa nggak bisa baca? Soalnya di dalam gua gelap coy. Gak ada lampunya. Padahal logikanya saja kalau Nabi Muhammad itu tahanus atau berduaan dengan Tuhan di dalam gua atau gua Hira itu tidak mungkin gelap-gelapan, pasti membawa lampu. Atau itu lampu dari obor atau dari api apapun, pasti membawa lampu. Sehingga kalimat mengatakan di situ kan gelap. Nah, kalimat itu rasanya tidak relevan untuk statement tersebut. Jadi tidak ada data dan tidak ada bukti. Orang ini juga mengatakan bahwa di Sirah Nabawiyah versi Ibnu Hisham, Jibril atau roh mencekik Nabi Muhammad sehingga dia tidak bisa bernafas, seolah-olah rasanya mau mati. Jadi si roh ini yang mereka klaim sebagai Jibril itu membawa secari kain dibat yang ada tulisannya. Anda baca itu di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Lalu karena Muhammad tidak bisa membaca, kain ini dililitkan di lehernya Muhammad, dicekek Muhammad itu. Ditarik kain ini dicekekkan. Dan saya sudah mencari di sosial media Sirah Nabawiyah versi Ibnu Hisham. Tidak ada kalimat atau tulisan Ibnu Hisham mengatakan bahwa Jibril atau roh itu mencekik leher Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad kesulitan bernafas dan rasanya mau mati. Bahkan kalimat mencekik itu pun tidak ada di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham tersebut. Lihat nih, saya mencoba mencari kebenarannya. Ini buku adalah Sirah Nabawiyah versi Ibnu Hisham. Saya melihatnya di internet, di Google Books. Oke. Rasulullah bersabda mengatakan bahwa Jibril mendatangiku saat aku tidur beralaskan tikar dan dibaj sutra yang berisi kitab. Ini aja udah salah penjelasannya. Dia mengatakan Jibril itu membawa dibaj. Dibaj itu semacam kitab yang ditulis bla 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 bla. Sedangkan ini mengatakan bahwa tikar dari dibaj, tikarnya yang dibaj, yang terbuat dari sutra. Bacalah, aku berkata, apa yang harus kubaca? Kemudian Jibril mendekapku. Lihat, Jibril mendekapku. Lihat nih. Kemudian Jibril mendekapku sehingga aku mengira bahwa itu adalah saat kematian. Saking kuatnya dekapan tersebut. Nah, terus di sini juga mengatakan bahwa lantas Jibril mendekapku. Ini karya Ibnu Hisham. Tidak ada kata mencekik di buku tersebut. Tidak ada kalimat mencekik di dalam buku ini. Adanya kata mendekapku tuh, mendekapku. Saya tidak tahu dia mendapatkan versi sirah tersebut dari mana. Sepertinya itu versi terjemahan yang entah dari mana, atau mungkin dia mengedit, mungkin dia mengedit supaya itu seolah-olah dituliskan semacam mencekik. Tetapi dari yang saya baca dan yang saya cari, saya tidak menemukan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham mengatakan atau menulis bahwasanya Nabi Muhammad itu dicekik. Tidak ada sama sekali.
Dan saya berharap tidak ada hoax sebenarnya. Tetapi apalah daya, setelah saya coba menganalisa, mencari tahu kebenaran yang dia sampaikan, faktanya saya tidak menemukan apa yang dia katakan tersebut di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham tersebut. Jadi saya langsung saja mengatakan bahwa yang disampaikan tentang Nabi Muhammad dicekik oleh Jibril atau roh di versi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu hoax. Dan seharusnya konten-konten seperti ini tidak banyak pengikutnya, karena orang ini mencoba menyebarkan hoax. Dan seharusnya juga polisi bertindak untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan hoax seperti ini. Tidak hanya di orang-orang yang di luar Islam, umat Islam pun kalau menyebarkan hoax, polisi juga harus memberikan sanksi tegas terhadap orang-orang tersebut. Mau agamanya pun Islam, Kristen, Protestan, Hindu, apapun lah itu, kalau dia menyebarkan hoax tentang agama dan menggiring opini dengan menggunakan hoax atau ketidakbenaran atau berita palsu atau informasi palsu, ini keterlaluan dan seharusnya ditindak setegas-tegasnya. Dan dia juga mengatakan bahwa Muslim itu malu, tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu dicekik, tetapi hanya didekap. Kita tidak perlu malu sebenarnya, karena kesalahan Anda memahami sejarah tersebut, sehingga kenapa kami harus malu? Harusnya Anda lah yang malu, karena Anda memahami Sirah Nabawiyah secara salah, secara serampangan, tidak mengerti makna sebenarnya. Sangat disayangkan sekali bahwasanya ini orang namanya kalau tidak salah Sofia Al-Hayat. Iya, Sofia Al-Hayat. Dia, saya coba baca backgroundnya di sosial media, dia sebagai apologetik, sebagai pembela agamanya. Dilihat dari aksesoris yang dia pakai kalung salib, artinya dia beragama Nasrani. Entah Kristen, entah Protestan, entah apapun lah. Pokoknya dia beragama Nasrani. Sangat disayangkan, dia mengaku bahwasanya dirinya apologetik, tapi berbicara tidak sesuai dengan fakta, alias hoax. Sangat disayangkan sekali. Tapi apa boleh buat, dia sudah meng-up video tersebut, mencoba menggelabui umat-umat Muslim. Dan orang ini juga mengatakan bahwa Fasad Ghana mengatakan di kitab Fathul Bari bahwasanya leher Nabi itu ditekan sampai mau mati, katanya begitu. Kata Fa'at Ghana itu artinya ditekan dengan keras pada leher sampai Muhammad mau mati. Kata Fa'at Ghana di dalam kitab Fathul Bari, kata Fa'at Ghana itu artinya ditekan dengan keras pada leher, alias dicekek. Berapa kali? 3 kali. Muhammad dicekek di dalam Gua Hira sebanyak 3 kali. Anda baca ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham volume 1. Setelah saya coba mencari di sosial media kitab Fathul Bari, karya Fa'at Ghana tersebut, saya tidak menemukan nama Fa'at Ghana di kitab Fathul Bari itu. Dia mengutip nama Fa'at Ghana itu dari mana, saya tidak mengerti. Mungkin kalian ada yang lebih paham, kalian bisa tulis di komentar biar bisa saya baca dan akan saya buatkan video revisinya jika ada. Tetapi dari yang saya cari, saya tidak menemukan nama Fa'at Ghana di kitab Fathul Bari. Saya tidak mengerti ini orang ini dapat data dari mana. Dengan pedenya dia ngomong seenaknya gitu loh. Dia mencoba mengelabui umat Muslim seolah-olah dia ngomong sebagai ahli, mengutip ini dan itu, Fathul Bari, Fa'at Ghana dan segala macamnya. Setelah saya cari, saya tidak menemukan Fa'at Ghana di kitab Fathul Bari itu mengatakan hal demikian. Bahkan nama Fa'at Ghana aja saya tidak menemukan di kitab itu. What the? Astagfirullahaladzim. Tetapi di Fathul Bari memang ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik. Tetapi itu hanya untuk menjelaskan atau menafsirkan dari sensasi sesak nafas dari sejarah tersebut. Nah, padahal sesak nafas itu tidak hanya dicekik. Memang dicekik bisa iya, tapi bisa didekap, bisa kekurangan oksigen, bisa kekurangan saturasi darah, bisa kekurangan, oh ya, kalau kekurangan oksigen atau kekurangan saturasi di darah, masuk akal juga karena dia berada di gunung Gua Hira, di tempat yang tinggi. Iya kan, semakin tinggi tekanan udara semakin berkurang, oksigen semakin berkurang. Itu fisikanya. Ya, itu masuk akal juga. Untuk menjelaskan sensasi sesak nafas, dia mengatakan bahwasanya itu dicekik. Ya, sah-sah saja, hanya saja orang ini menyampaikan secara mengejek seolah-olah Jibril itu atau roh yang dia anggap itu mengatakan, kamu kenapa nggak bisa baca gitu loh. Kamu kenapa nggak bisa baca? Jadi seolah Jibril atau roh yang dianggap roh itu marah karena Nabi Muhammad tidak bisa baca. Kenapa kamu nggak bisa baca gitu loh, dicekik gitu kan? Kan udah gitu sebenarnya. Astagfirullahaladzim.
Dan orang ini juga mengatakan bahwa Ka'bah itu banyak berhala, dan itu fakta. Dulu sebelum adanya Islam di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala. Betul. Tetapi bukan menyembah berhala sebagai Tuhan, sebagai interpretasi Tuhan, supaya mereka lebih fokus untuk beribadah karena mereka bisa menginterpretasikan Tuhan ada di depannya. Karena mereka membawa tradisi Ibrahim, yaitu Hanif, dia masih bertauhid, masih tahu bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah itu ada gitu loh, bahwasanya Tuhan itu satu ada. Tapi ada orang-orang tertentu, saya lupa namanya, membawa patung seolah itu sebagai interpretasi Tuhan. Di zaman itu akhirnya tumbuhlah banyak patung di sana, ada Hubal dan masih banyak lagi. Banyak di situ berhala, banyak benar. Yang dia katakan itu benar. Tetapi masalahnya adalah dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang pagan seperti tradisi Quraisy di zaman itu, sehingga dia juga menyembah berhala saat itu. Ka'bah pada waktu itu masih ada banyak berhalanya, jadi beliau ini penyembah berhala. Dia menganut agama pagan Quraisy, agama nenek moyangnya. Ya, usai tawaf, jadi beliau ini melakukan tawaf, ya, naik haji dan sebagainya di sekitar Ka'bah 7 kali lebih. Ya, dan beliau ini sering melakukan tawaf di Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah itu banyak berhalanya. Berhala terbesar di situ adalah Dewa Hubal. Nah, ini yang salah. Tidak ada literatur manapun mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Walaupun dia tawaf di Ka'bah yang di dalamnya terdapat banyak berhala, di sekelilingnya terdapat banyak berhala, bukan berarti dia menyembah berhala tersebut. Sama seperti umat muslim yang sholat di gereja. Apakah umat muslim sholat di gereja itu menyembah patung yang dianggap Yesus? Kan nggak gitu cara berpikirnya. Jadi logiknya itu perlu diperbaiki sebagai apologetik ya. Penting ini sebenarnya untuk diperbaiki supaya bisa meyakinkan orang lebih baik lagi, bukan menyebar hoax seperti ini. Kita balik lagi. Walaupun Nabi tawaf atau beribadah di sekitar Ka'bah, bukan berarti Nabi menyembah berhala. Karena di zaman itu pemimpin-pemimpin Quraisy menaruh berhala di sana dan belum ada perintah untuk menghancurkan berhala tersebut. Dan ya walaupun banyak berhala, tapi ketika Fathul Mekah, ketika pembebasan Mekah, berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh Nabi. That's the fact. Itu faktanya. Analoginya adalah seperti yang saya bilang tadi, umat muslim sholat di gereja, apakah umat muslim tersebut sujud dan menyembah patung Isa atau Yesus di dalam gereja tersebut? Kan gak gitu logikanya. Dia sholat di gereja, iya. Seolah-olah menyembah patung Yesus, iya. Tetapi dia tidak menyembah patung Yesus. Itu logikanya harus diperbaiki lagi sebagai apologetik. Kecuali Anda tidak ingin menjadi apologetik yang baik dan benar, ya silakan. Who cares about that? Right? Orang ini juga mengatakan bahwa tahanus itu adalah tradisinya orang-orang Quraisy di saat itu. Lalu dikatakan pada bulan tersebut beliau pergi ke gua Hira seperti kebiasaan yang diikuti keluarganya. Ini namanya tahanus. Dan tahanus ini adalah dikatakan ritual orang pagan Quraisy. Ya. Ritual orang pagan Quraisy. Padahal tahanus ini adalah beruzlah, berkhalwat, berduaan dengan Tuhan, merenung. Dan kita tahu bahwa semua filsuf, Plato, Aristotle, siapa lagi? Socrates, Thales, Anaximenes, Anaximander, siapa lagi? Pythagoras, Euclides, Cicero dan segala macamnya. Mereka juga pernah beruzlah. Mereka juga pernah merenung untuk memikirkan sesuatu kebenaran yang muncul di otaknya. Itu biasa. Bahkan kita aja yang di zaman modern ini, kita sering merenung untuk memikirkan sesuatu, untuk mencari solusi di suatu problem di dalam hidupnya. Itu normal. Kenapa kok tradisi pagan? What the? Itu tradisi kita sebagai manusia, karena kita mencoba berpikir, merenungkan sesuatu, refleksi diri untuk menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Itu normal. Kenapa bisa dianggap sebagai tradisi pagan Quraisy?
That is stupid statement, I thought. Nah, bedanya Nabi dengan filsuf. Filsuf dia mencoba merenung, memikirkan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tetapi Nabi, di selain merenung secara pribadi untuk memikirkan masalah yang Nabi hadapi, dia juga dituntun oleh wahyu untuk menemukan kebenaran. Filsuf hanya sekedar merenung untuk mencapai kebenaran, karena mereka berpikir. Nah, sedangkan Nabi Muhammad merenung dan tuntunan wahyu sebagai kebenaran yang dianggap benar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu normal ya teman-teman. Dan kita sebagai umat muslim harus paham ini, supaya kita tidak gampang dibodohi orang-orang semacam ini. Ngomongnya seperti orang berpendidikan, punya wawasan yang luas. Faktanya tidak. Kalau kalian cerna katanya kalimat per kalimat atau paragraf per paragraf, poinnya apa saja, dan kalian analisa sendiri, tidak ada yang benar yang hanya sebagian yang benar yang disampaikan, sisanya adalah hoax. Dan dia juga mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu yang datang di Gua Hira itu siapa. Dia tidak memperkenalkan namanya. Jadi Muhammad keluar dari Gua Hira ini tanpa tahu siapa yang mencekiknya. Jadi nggak ada malaikat Jibril, yang adanya suatu roh, suatu makhluk yang mencekik Muhammad di dalam gua itu. Muhammad nggak tahu itu siapa. Ya, roh itu tidak memperkenalkan diri sebagai Jibril. Jibril itu cuman ada di terjemahan bahasa Indonesia. Dan ini wajar-wajar saja. Bayangkan saja, malaikat itu datang di hadapan seorang nabi atau seorang yang manusia biasa, Muhammad SAW, datang yang sebelumnya dia belum pernah datang, sehingga yang datang itu adalah orang baru di depan Nabi Muhammad. Saya pun kalau ada orang baru yang datang di hadapan saya juga bingung. Dan saya juga nggak tahu ini siapa, namanya orang baru. Logikanya bagaimana itu loh. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu itu wajar. Kenapa? Karena itu Nabi Muhammad belum pernah merasakan atau mengalami hal tersebut. Datang Jibril untuk memberikan wahyu itu belum pernah dialami, sehingga dia merasa ini orang asing yang datang dan berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ini normal. Kenapa kok sampai kesannya seperti terlihat mengejek? Ini kan normal. Ada orang asing yang datang di depan kita, tiba-tiba dia ngomong dan memeluk kita, misalnya mendekap kita atau mencekik kita lah misalnya. Kan kita bingung, ini orang ngapain gitu. Jadi wajar Nabi tidak tahu. Sekali lagi, logika Anda harus Anda perbaiki supaya Anda tidak ngomong sembarangan. Kasihan jemaat-jemaat Anda, kasihan pengikut-pengikut Anda, karena Anda membodohi mereka tanpa membawa fakta dan data yang sebenarnya seperti apa. Sekarang kita coba jujur dengan topik yang saya bahas di dalam video ini. Apakah ada istilah mencekik yang digunakan oleh ulama untuk menjelaskan peristiwa ini? Dengan jujur saya mengatakan bahwa ada. Tetapi apakah mencekik itu disetujui oleh para ulama? Jawabannya tidak. Kenapa? Mencekik itu hanya sebagai perumpamaan untuk menjelaskan betapa sesaknya nafas Nabi ketika Jibril datang membawa wahyu tersebut. Itu normal. Dan orang menafsirkan bahwasanya Nabi sampai sesak nafas karena dicekik, normal, silahkan, gak jadi masalah. Tetapi ada versi lain. Apa sih sesuatu yang bisa membuat kita sesak nafas? Seperti saya jelaskan di menit sebelumnya bahwa tidak hanya mencekik yang membuat orang sesak nafas. Mendekap secara kuat seperti fakta yang sebenarnya, sirah nabawiyah, didekap sangat kuat. Itu juga bisa sesak nafas. Kekurangan oksigen di dalam darah, itu juga bisa sesak nafas. Kekurangan oksigen, itu juga bisa sesak nafas. Atau ada masalah dengan saraf juga bisa menyebabkan sesak nafas. Atau ada asma mungkin juga bisa menyebabkan sesak nafas. Atau berada di tempat yang tinggi, itu juga bisa sesak nafas. Atau berada di wilayah yang suhunya dingin, atau lagi musim dingin misalnya, itu juga bisa menyebabkan sesak nafas. Tetapi stupidnya adalah orang ini mengambil sesak nafas itu karena mencekik doang. That is stupid. Saya sebenarnya lucu dengan orang-orang seperti ini, karena saya menganggap orang-orang seperti ini ya hiburan aja sebenarnya. Karena ya saya ada waktu untuk
menganalisa statement-statementnya, mencari kebenaran di statementnya, apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Dalam video TikToknya, saya melihat komentar dari seseorang mengatakan bahwa jangan membahas sesuatu yang Anda kurang yakini. Itu komentar dari seseorang. Nah, terus akun tersebut menjawab mengatakan bahwa bagaimana dengan Zuma, Donditan, dan muslim-muslim lainnya yang sering membahas keyakinan orang lain. Ini mereka membahas tidak menjelekkan. Setahu saya ya, mereka tidak menjelekkan. Mereka membahas sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kitabnya, ada rujukannya. Dan sehingga walaupun terkesan mengejek sebenarnya, dan dia ada rujukan dari Alkitab misalnya, atau dari Injil, dari Taurat misalnya, walaupun terkesan mengejekkan, tetapi kita harus mengakui bahwa itu tidak ejekan, tapi kalimat di kitab tersebut mengatakan demikian. Nah, sedangkan orang ini tidak jujur mengatakan bahwa di peristiwa turunnya wahyu pertama itu, bahwasanya itu didekap, tetapi dia memilih itu dicekik. Bahkan menuduh Nabi penyembah berhala, karena di Ka'bah banyak berhala. Bahkan juga menuduh Nabi bahwasanya tawaf itu seolah-olah Nabi menyembah berhala, dan sebagainya. Jadi saya ngerasa yang disampaikan orang ini adalah sebagiannya hoax. Oke, kesimpulannya adalah ketika Jibril turun membawa wahyu pertama, Jibril mengatakan bahwa bacalah. Saya tidak bisa membaca. Terus Jibril mendekap, memeluk Nabi sangat erat, dan itu normal. Sama seperti pemain bola ketika salah satu kawannya mencetak gol misalnya, gol pertamanya, terus mereka selebrasi, lari-larian, terus ada kawannya lainnya memeluk mereka sangat erat sampai dia sesak nafas. Apakah pelukan tersebut karena marah, karena benci, karena ingin membunuh temannya tersebut? Kan tidak, itu pelukan bangga, pelukan senang, pelukan gembira. Bahwasanya orang ini telah mencetak gol di gawang lawan. Begitupun peristiwa ini. Malaikat mendekap, memeluk Nabi secara erat, sampai Nabi sesak nafas. Saking senangnya malaikat, bahwasanya Nabi belum pernah membaca kitab yang dibawa itu, saking senangnya gitu loh. Dan itu normal. Tapi orang ini salah menafsirkan. Dia melihat sisi jahat. Karena kalau niatnya udah jahat, niatnya udah buruk, maka pasti kecenderungan ke negatif, kecenderungan yang buruk itu akan muncul dari statement-statementnya itu. Oke teman-teman, yang disampaikan orang ini adalah sebagiannya benar. Kita akui sebagiannya benar, tapi sebagiannya salah, hoax. Seharusnya orang ini membuat video klarifikasi bahwasanya dia sudah menyampaikan hal yang salah. Atau mungkin polisi bisa memeriksa orang ini karena mereka menyampaikan informasi yang salah dan menggiring opini bahwasanya yang disampaikan tersebut adalah benar. Saya tidak tahu apakah bisa diperiksa oleh polisi atau tidak. Tentu ini tidak bisa terjadi, cukup dengan klarifikasi bahwasanya dia sudah salah menyampaikan ini A, B, C misalnya, dan itu sudah cukup. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kalimat saya yang salah. Jika ada saya yang salah atau ada yang keliru, kalian bisa komentar di kolom komentar. Akan saya buatkan video revisi jika benar saya keliru dalam penyampaian di video ini. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada yang salah, ada kalimat yang tidak pantas, mohon maaf. Kita
Kita harus jujur dengan kebenaran, dan prinsip penuntut ilmu itu adalah jujur dengan kebenaran, akui yang salah dan akui kalau itu benar. Itu sederhana. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.